Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco dengan Glenn. Sehat semua ya, alhamdulillah. Ini lagi persiapan untuk ater-ater lebaran. Ater-ater lebaran, lebarannya masih lama sih, cuman tradisi sekarang sudah lama sekali, bertahun-tahun tidak selalu harus malam lebaran. Kemarin sempat saya cerita sedikit ketika buka puasa. Kenapa tidak harus selalu malam lebaran? Ketika malam lebaran semua saling antar makanan, di rumah pasti numplek sekian puluh makanan, sekian puluh paket makanan. Ini ada dua warna nasi, putih dan kuning. Yang putih itu punya emak, yang kuning punya kakak. Jadi nanti sekaligus dua hidangan diantar barengan karena tujuannya sama. Ada acar mentah, granat, terus ada bioto spesial nih diimpor dari Kampung Buri dan Kampung Lor dari Kerajaan Ular. Kerajaan Lor. Kampung Perumnas. Sate ayam, gantengannya nasi kuning. Terus sambal. Oh, Nek Mburi, tutuwe Nek Mburi. Ya, lek Mbah konsepnya rawon. Jadi nanti satu kali berangkat itu ada rawon dan nasi kuning plus sate ayam. Ini toge, bakal toge yang baru muncul ya sedikit bakal patangnya. Ini daging rawon, daging sapi yang mau dipakai untuk rangkaian rawon dan tentu saja sambal. Kerupuk ndek kono, iki kerupuk campur jajanan riyo iku. Wis mbok apa ae wis. Enggak banyak sebenarnya ini. Cuman karena yang dibeli itu jajanan karungan, otomatis koyoke akeh. Padahal lek di total ya wis piro lah nek. Ini kuah rawon yang sudah dibuat oleh Mak, jadi tinggal mendinginkan. Ya sampai pada batas anget lah agar ketika dimasukkan ke plastik nanti tidak bermasalah. Takutnya pecah kalau panas-panas dimasukkan ke plastik. Nah, di dapur kakak ini lagi mau babak kedua nasi kuning. Nanak nasi kuning. Sama nasi putih. Santan sudah disiapkan di sini dengan ramuan-ramuan yang ya sudah tahu pasti konco-konco semua. Dan ini tandangnya ada dua tandang besar, satu tandang ini untuk nasi kuning dan satu tandang ini nasi putih. Dan harus di dapur tradisional, tawon pakai kayu. Karena kalau mengandalkan kompor gas, waduh bisa semalam nggak tidur. Selama. Salam. Jadi ini kepake adang model apa nggak Lip? Model no. Terus siraman. Ini menanak nasi model siraman. Jadi setelah air yang di bawah itu mendidih, kemudian beras dimasukkan, beras yang sudah dikususi atau sudah dicuci dimasukkan ke sini. Nunggu pirang menit balik. Ya, tak mumbule air. Mumbul itu maksudnya apa? Menguap. Oh, Ya, setelah asapnya naik, artinya kan air benar-benar sudah mendidih, kemudian ditutup. Setelah ditutup nanti nunggu sekian waktu sampai kekel. Jari ini kekel itu apa ya? Sampai setengah matang gitu loh ya. Tapi masih dalam wujud beras karena nggak mungkin bisa matang kalau tanpa air. Begitu. Setelah itu dibuka, kemudian diguyur pakai air mendidih. Diguyur pakai air mendidih. Takarannya berapa ya tergantung jumlah berasnya. Gitu ya. Takaran pastinya sih saya nggak tahu, tapi ini teknisnya saja ya, agar ada gambaran bagaimana membuat nasi dengan sistem siraman. Ini ditutup terus kok berapa menit kira-kira? Nunggu sampai setengah jam, baru setengah jam. Ini kalau sudah setelah setengah jam keras. Nah, sudah keras atau kekel. Kekel kemudian baru disiram. diguyur pakai air mendidih. Ya, ini airnya. Air mendidihnya sudah disiapkan. Jadi di sini ini. nanti tunggu sampai mendidih dan tunggu sampai ini setengah jam kemudian. Ini sama nasi kuningnya. Sama juga nasi kuning. Di nasi kuningnya ditanak seperti biasa. Udah. Setelah dikekel ditaruh situ.
Setelah dikekalkan di sini, kemudian bakal nasi kuning atau beras itu tadi diceburkan ke sini, dikeroncong jari wong Jawa. Kalau yang Sampai putih, setengah mateng, sampai asat ya. ah, Sampai asat kemudian ditanak gitu saja. taruh gitu. Praktisan yang siraman. Iya, yang siraman. Cuman memang takaran nih kudu jelas ya, takaran air dengan Iya. apa itu jenis beras. Nah, berasnya mekar apa enggak? Iya, Kalau mekar ya butuh air yang banyak. Kalau punya yang mak ini tadi enggak mekar. Lek mekar, lek berasnya kategori mekar justru butuh air lebih Air banyak. lebih banyak. Satu setengahnya. Biasanya Iya. satu siwar, biar satu setengah. biar siwar. mekari sempurna. Iya. Kalau Gitu. enggak kan akas. Jadi memang harus benar-benar bisa menandai kategori berasnya yang mekar atau nggak Iya, mekar, iya. karena itu tadi kalau misalnya kurang air Kurang ya, air ya atas. atos kalau yang kategori mekar. Tapi kalau kategori yang nggak mekar, kebanyakan air ya malah Meleton. blotong, beleteng, lah penyek ya. Nah, Lalu lunak. ya itu saja informasi tentang bagaimana menanasi dengan sistem siraman. Selanjutnya akan diperlihatkan bagaimana proses menyiramnya sambil pasti diaduk-aduk nanti lah ya. Tunggu. Aku lek nang ngene kok nang cover ngono ya maksudnya mesti mie angel. Ya ampun. Enak mie iblis lho. Kembali ke ruang penataan. Ini sudah sibuk dengan job deskripsi masing-masing. Deskripsi pekerjaan masing-masing. Ya, dek wisata nih gua kan ada varian mie. Yo nang ngene wisata yo nang hijauan. Ini masing-masing akan mengantar 40. Ya, 40 ya. 40 Aku lek nang ngene asahan sesuai dengan jumlah yang mau diantarin. anake atike. Gitu. Saatnya menyiram seperti yang sudah saya sampaikan pada awal tadi. Air sudah mendidih. Terus ini sudah setengah jam di tanah. Wujudnya seperti ini. Nah, sudah atas. Sudah ini. keras, Kekel. kekel, bahasa Jawa kekel. Awas, hati-hati dengan air panas. Disiram, diratakan ya, menyiramkannya merata. Sampai sampai airnya mumbul. Ya. Wis piro iki Bang telu? Apa? Iki Bang berapa kilo beras Sis? Nanti biar 6 ada kilo. perbandingan sendiri. 6 kilo beras terus airnya itu berapa Airnya kira-kira berapa 6 siwar lah ini. berapa siwur? 6 siwur. Iya. Berarti 1 kilo 1 siwur. Sak siwur itu berapa liter Ya, kira-kira? enggak tahu ini sak gini. Sak siwur segini itu berapa ya? Berapa sekitar 4 5 6 gelas ya kira-kira ya. Kemungkinan. Guys, sekitar 6 gelas Nah, per setelah kilonya. Udah Lalu sampai total sini ditutup. sebentar sih. Nah, sampai seperti ini kemudian itu kan mendidih. langsung ditutup telak moncer. Ditutup agar tidak muncrat-muncrat kemana-mana sampai nanti airnya asat ya. Baru asat terus diunggar. Setelah asat diunggar itu diratakan, jadi bagian bawah Yang bawah yang dipindahin ke atas begitu dan seterusnya sampai akhirnya Supaya empuknya merata, nggih, agar empuknya merata. Nah, ini santan yang bercampur bumbu untuk nasi kuning sudah mendidih. Sekarang saatnya memindahkan beras yang sudah ditanak di sini, sudah dikekelkan di sini, banget. sudah dikeraskan di sini. Ya. kan sudah keras. Nah, seperti ini sampai seluruhnya masuk. Setelah ini sampai asat. Ya, sampai asat. Kalau asat Tidak lupa sesekali juga diaduk agar bagian bawahnya tidak hangus. ngintip. Diaduk rata terus dibiarkan sampai asat. Dengan sesekali perlu diaduk agar tidak hangus bagian bawahnya. Sekarang waktunya mengunggar yang pakai sistem terusan, pakai sistem siraman tadi. Diunggar itu seperti ini, diaduk untuk membolak-balik. Jadi bagian yang di bawah dipindahkan ke atas, begitupun sebaliknya agar matangnya nanti bisa sama-sama sempurna. Kalau dibiarkan nanti bisa saja ada satu bagian yang mentah Iya. Nyilip. atau bahasa Jawa nyilip. Bosone nyilip. Nyilip. Memang harus
menyiapkan tenaga ekstra untuk ini, apalagi kalau yang di tanah berbelas-belas kilo di panci yang lebih besar. Iya. Ya seperti ini konco-konco. Kemudian ditutup sekali lagi Iya, sampai matang. sampai matang setengah jam lagi. Iya. Selesai. Jadi laporan dari dapur Rakluen, proses menyiapkan hidangan untuk atar-atar lebaran. Disebut atar-atar lebaran sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa biasanya dulu tradisi di awal dulu malam lebaran dilaksanakan. Tapi mengapa tidak dilaksanakan pada malam lebaran tapi jauh-jauh hari sebelumnya? Selain nanti untuk menjaga agar tidak terkumpul hidangan balasan, atar-atar balasan dalam jumlah yang besar pada satu hari yang sama. Nah, mending bergantian seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, agar pada malam lebaran nanti juga bisa fokus menyiapkan untuk kegiatan keesokan harinya. Nah, ini takutnya ketika dihabiskan tenaganya pada malam lebaran untuk persiapan selamatan dan lain-lain, takutnya besok malah jadi ngedrop. Begitu alasan logisnya. Terima kasih konco-konco. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia dan bisa melaksanakan puasa sampai full. Saatnya lebaran tiba, kita bisa bersenang-senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia.